إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan atau mengkaji kitab Qatrun Nada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya qadarullah kita libur disebabkan karena ada beberapa hal yang tidak bisa kami tinggalkan. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, kita telah membahas tentang i'rab pada fi'il amr. Kita tahu i'rab pada fi'il amr ini berselisih para ulama baik dari mazhab Kufah dan juga mazhab Basrah. Kalau Kufah misalnya, ya, kita ambil contoh misalnya kuma, ya, itu fi'il amr mukhatab musanna dari fi'il madi qama yaqumu kum, kemudian kuma. Baik, kuma, ya, kalau misalnya ingin kita i'rab, ya, sini kita katakan misalnya kuma, kuma. Kalau kita i'rabnya Kufah, maka mereka mengatakan kuma adalah fi'lul amri majzumun, ya, majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun, wa alamatu jazmihi, ya, jazmihi hadfun nun. Nah, ini kalau dikembalikan kepada mazhab Kufah. Jadi kuma fi'lul amri majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Sedangkan kalau misalnya mazhab Basra, ya, mereka mengatakan kuma fi'lul amri mabniun ala hadfin nuni. Ini kalau madhab
Basra, ya. Fi'lul amri mabniyun ala hadfin nun. Mabniyun ala hadfin nun. Nah ini. Tadi. Ini pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh di sini yang sudah Anda tulis ya di kotak. Fahadhihi thalathatu ahwalin lil amri aidan kama anna lil madi thalathata ahwalin. Maka ini merupakan 3 keadaan fi'il amr juga, sebagaimana hal ini terjadi juga pada fi'il madi yang mana memiliki 3 keadaan. Apa maksudnya? Maksudnya fi'il madi itu ada mabni 'alal fathi, kemudian 'alas sukun, kemudian 'alad dhamm. Nah, begitu juga pada fi'il amr ada mabni 'alas sukun, 'alal fathi, sama juga 'alad dhamm. Allahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ya, sekarang sebagaimana yang telah Anda sampaikan pada pertemuan sebelumnya, akhwat yang baca. Karena pada pertemuan sebelumnya, qadarullah, yang banyak baca itu ikhwan. Baik. Fadhal ya akhwat. نعم أستاذ. Fadhali, iqra'i. نعم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل مختلفا فيه. نعم مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي، وهو 3: هلم وهات وتعالى. فأما هلم فاختلفت فيها العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان وهلم يا زيدون وهلم يا هند وهلم يا هندان وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. طيب يكفي. Jazakallah khair. Kemudian di sini berkata muallifu rahimahullahu ta'ala, walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fihi. Dan sebagian kata-kata amr atau kalimat fi'il amr itu mukhtalafan fihi, diperselisihkan tentangnya. Hal huwa fi'lun aw ismun, apakah dia digolongkan fi'il atau isim. Nabbahtu alaihi, maka aku memberikan catatan penting kepadanya, kama fa'altu mithla dzalika fil fi'lil madhi, sebagaimana hal tersebut telah aku lakukan pada fi'il madhi. Wa huwa thalathatun, dan kalimat amr tersebut itu ada 3. Yang pertama adalah halumma, wahati,
wa ta'ala. Halumma, hati, dan ta'ala. Fa'amma halumma fakhtalafat fiha al-arabu ala al-lughataini. Dan adapun halumma, maka orang-orang Arab mereka berselisih paling tidak menjadi dua lugah, dua pendapat. Ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, perhatikan. Ada sebuah ungkapan yang amat indah sekali. Apa itu? Ikhtilaful lughati la yu'assiru fil ma'na. Jadi perselisihan di dalam bahasa itu tidak akan mempengaruhi makna. Ya. Misalnya ma al-Hijaz, ma al-Hijaz. Kita mengatakan ma Muhammadun qa'iman, dengan kita mengatakan ma Muhammadun qa'imun, itu maknanya sama-sama saja. Tidak ada bedanya. Ya, kita mengatakan tidaklah Muhammad berdiri, ma Muhammadun qa'iman. Dan juga kita mengatakan ma Muhammadun qa'imun. Itu artinya juga sama. Tidaklah Muhammad berdiri. Jadi maknanya apa? Ikhtilaful lughati la yu'assiru fil ma'na. Perselisihan dalam bahasa tidak akan mempengaruhi makna kalimat. Baik. Kemudian sini kata muallif, fa amma halumma fakhtalafat fiha al-arabu ala lughataini. Adapun lafaz halumma di sini orang-orang Arab mereka berselisih menjadi dua bahasa. Ihdahuma an talzama tariqatan wahidatan wa la yakhtalifu lafdhuha bihasabi man hiya musnadatun ilaihi. Salah satu di antara keduanya bahwasannya lafaz halumma ini bentuknya hanya satu saja. Wala yakhtalifu lafdhuha, dan lafadznya ini tidak akan berubah bihasabi man hiya musnadatun ilaihi, walaupun mukhatabnya itu mau dia mufrad, mau dia jama', mau dia mutsanna, dia tetap seperti itu. Fataqul, misalnya halumma ya Zaidu, halumma ya Zaidu, tetap halumma. Wa halumma ya Zaidani, khitabnya sekarang musanna, ismul musanna, dua, tetap apa? Halumma. Itu maknanya talzam tariqatan wahidatan. Kemudian juga wahalumma ya Zaiduna, wahalumma ya Zaiduna, tetap halumma, bukan halummu. Atau yang tadi ya Zaidani kita mengatakan halumma, enggak, dia tetap talzam tariqatan wahidatan. Dan juga ketika musanna, ketika khitabnya muannas, kita mengatakan wahalumma ya Hindu. Kita enggak mengatakan wahalummi, enggak. Ketika juga musanna muannas wahalumma ya Hindani, kita enggak mengatakan wahalumma, enggak. Wahalumma ya Hindatu, dan halumma ya Hindatu wahiya lughatu ahlil Hijazi. Wa biha ja'at tanzilu qala Allah ta'ala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, ay itu ilaina. Wa qala ta'ala qul halumma syuhada'akum, ay ahdiru syuhada'akum. Baik. Ini merupakan pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat yang diusung oleh Ahlul Hijaz. Jadi halumma
dia tetap halumma, mau khitabnya itu mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jama', dia tetap halumma. Dan mereka ahlu Hijaz berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Dan juga Allah mengatakan qul halumma syuhadaakum. Nah, ini menunjukkan bahwasannya lafaz halumma adalah talzamu tariqatan wahidatan. Tayyib. Wa hiya indahum ismu fi'lin. Ini menurut Ahlul Hijaz adalah isim fi'il. La fi'lu amrin, bukan fi'il amr. Li'annaha wa in kanat dalatan 'ala talabi lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabati. Walaupun dia menunjukkan talab, yaitu perintah, akan tetapi tidak menerima ya al-mukhatabah. Nah, di sini ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, kaidah yang mungkin sudah Ana sampaikan, apa itu di antara syarat fi'il amr, disebutkan fi'il amr itu adalah pertama yadullu ala talabi. Ini yang pertama. Syarat yang kedua yakbal ya al-mukhatabah, menerima ya mukhatabah. Secara umum kedua syarat ini harus ada pada fi'il amr ketika kita mengatakan fi'il tersebut fi'il amr. Kalau salah satunya hilang, maka tidak disebut fi'il amr, tetapi kita sebut dengan isim fi'il amr. Demikian. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, ada yang bertanya pada lafaz halumma, bagaimana i'rabnya? Ya, kita mengatakan di lughah Hijaz, Hijaz, kita mengatakan halumma ismu fi'lil amri mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Demikian. Ya, ketika khitabnya itu musanna, misalnya di sini tadi wa halumma ya zaidani, kita mengatakan wa halumma. Halumma ismu fi'il amr mabniyun 'ala sukun la mahalla min al-i'rab wa al-fa'il dhamir mustatir taqdiruhu antuma. Wa halumma ya zaidun juga demikian, ismu fi'il amri mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu antum. Demikian. Baik. Kemudian akhwat lagi baca wasaniya, akhwat wasaniya ini ya akhwat, akhwat ayatuhal akhwat, Mana ya, Ustaz? ayo tafadhali. Bismillah, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa thaniyatu an talhaquha ad-dhama'irul barizatu bihasabi man hiya musnadatun ilaihi fataqulu halumma wa halumma wa halummu wa halmumna bil fakki wa sukunil lami wa halummi wa hiya lughatu bani tamim wa hiya 'inda haula'i fi'lu amrin lidalalatiha 'ala talabi wa qabuliha ya al-mukhatabati. Wa qad tabayyana bima istashhadtu bihi min al-ayatain anna halumma tusta'malu qasiratan wa muta'addiyatan
وأما هذه وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب أنهما فعل أمر بدليل أنهما دالان على الطلب، وتلحقهما ياء المخاطبة، نقول هاتي وتعالي. واعلم Baik, أن nah, ya, jazakallah khair. Baik. Kemudian ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, wasaniyatu an talhaqahuma ad-dhamairul barizatu. Keduanya itu bisa kemasukan dhamir-dhamir bariz, yaitu dari dhamir anta, antuma, antum, demikian. Bihasabi man hiya musnadatun ilaihi, sesuai dengan lafaz yang disandarkan kepadanya. Fatakul halumma wa halumma wa halummu wa halmumna bil fakki wa sukunil lam. Wa halummi wa hiya lughatu Bani Tamimin. Dan ini merupakan bahasa Bani Tamim. Wa hiya inda haula'i fi'lu amrin lidalalatiha 'ala talabi wa qabuliha ya al-mukhatabati. Menurut Bani Tamim, lafaz halumma ini adalah fi'il amr karena menunjukkan talab, yaitu perintah, kemudian juga menerima ya al-mukhatabah. Tayyib. Di sini ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, jelas bagi kita bahwasannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dari Ahlul Hijaz, yang mana mereka mengatakan lafaz halumma ini adalah isim fi'il amr yang dia talzam tariqatan wahidatan, tidak berubah. Mau mukhatabnya itu mutsanna atau jama', kemudian mudzakkar atau muannas, dia selama-lamanya menggunakan halumma. Mereka membawakan dalil yaitu wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, dan juga qul halumma syuhadaakum. Kemudian pendapat yang kedua datang dari Banu Tamim. Mereka mengatakan bahwasannya lafaz halumma itu adalah fi'il amr, karena kata mereka menunjukkan tolak, perintah, dan menerima ya al-mukhatabah. Adapun ana sendiri, maka ana lebih condong, atau kami lebih condong kepada pendapatnya Ahlul Hijaz. Kenapa? Karena mereka membawakan dalil dari Al-Quran yang mana halumma di situ tidak berubah walaupun khitabnya itu bentuknya jamak. Namun kalau misalnya ada di antara antum dan antunna juga memilih pendapat Bani Tamim atau Banu Tamim, maka tidak dipermasalahkan. Allahu a'lam bissawab. Kemudian di sini muallif mengatakan waqad tabayyana bima istashhadtu bihi minal ayataini anna halumma tusta'malu qasiratan wa muta'addiyatan. Dan sungguh telah jelas bahwasannya dua ayat yang mana aku jadikan hujjah, jadikan dalil, bahwasannya halumma di situ dia bisa digunakan qasiratan, yaitu lazim, tidak butuh objek, tidak butuh maf'ulun bihi, wa muta'addiyatan, dan dia muta'addi, butuh objek. Ya, yang lazim itu pada
firman Allah Subhanahu wa taala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Yang mutaaddi halumma syuhadaakum. Demikian. Baik. Nah, di sini berarti jelas ya bahwasannya halumma ini itu ada perselisihan, ada yang mengatakan isim fi'il amr yaitu lughah ahli Hijaz, kemudian ada yang mengatakan fi'il amr yaitu lughah Bani Tamim. Kami lebih condong kepada yang pertama, lughah ahli Hijaz. Allah alam bissawab. Baik, selanjutnya dikatakan di sini wa amma hati wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyina fi asma'il af'ali was-sawabu annahuma fi'la amrin bidalili annahuma dallani 'ala talabi wa talhaquhuma ya'ul mukhatabati naqulu hati wa ta'alai. Baik. Dan adapun lafaz hati kemudian wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin fi asma'il af'al. Maka sebagian jamaah dari ulama nahwu mereka menganggap bahwasannya hati dan ta'ala adalah isim-isim yang menunjukkan fi'il. Was-shawab annahuma fi'la amrin. Dan yang benar bahwasannya hati dan ta'ala adalah fi'il amr. Apa dalilnya? Annahuma dallani fi'ala talabi wa talhaquhuma ya'ul mukhatabati. Keduanya menunjukkan talab perintah dan juga keduanya itu bisa kita berikan ya al-mukhatabah. Misalnya kita mengatakan hati wa ta'alai. Baik. Wa'alam anna akhira hati maksurun abada. Dan ketahuilah bahwasannya hati, akhir lafaz hati itu dia di kasrah selama-lamanya. Illa idza kana li jama'atil mudzakkirina fa innahu yudhammu. Kecuali kalau misalnya khitabnya itu jama' mudzakkar, maka taknya itu di dhamma. Jadi misalnya kita ngomong kepada mudzakkar, jamak mudzakkar, hatu burhanakum in kuntum minas shadiqin. Pada ayat Al-Quran, hatu burhanakum. Kenapa? Karena khitabnya jamak, makanya yudham. Fatakul hati ya Zaidu wa hati ya Hindu wa hati ya Zaidani au ya Hindani wa hatina ya Hindatu kul dzalika bikasri ta wa taqul hatu burhanakum in kuntum minas shadiqin. Jadi ya akhir lafaz hati itu semuanya dengan kasrah selama-lamanya. Itu pada huruf ta, mau dia jama, mau dia musanna atau mufrad, dia itu kasrah selama-lamanya. Namun ketika bentuknya jama, maka dia dengan dhammah. Jadi Arabnya seperti sebelumnya, yaitu hati fi'lu amrin mabniyun 'alal kasri. Kalau misalnya hatiya fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfin nun. Demikian. Itu i'rabnya madhab al-Basra. Allahu a'lam bis-shawab. Jadi disesuaikan dengan mukhatabnya. Karena hati ya Zaid, ketika Hindu ya wahati ya Hindu. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, di sini qala Allah Ta'ala kul hatu burhanakum. Ya, jelas ya. Ini karena khitabnya ini mudzakkar jama' maka menggunakan waw.
Jadi yang asalnya ta ini kasrah, namun ketika bentuknya jamak maka didham, yudham. Wa anna akhir ta'ala maftuhun fi jami'i ahwalihi min ghairi tisna'in. Kemudian akhir ta'al yaitu lafaz lam, ta'ala, lafaz lam dia di fathah untuk setiap keadaan tanpa dikecualikan. Takul, kamu katakan misalnya ta'ala ya Zaidu, ta'ala ya Zaidu, lam. Wa ta'alai ya Hindu, ta'ala lai di fathah juga. Wa ta'ala ya Zaidani, wa ta'alau ya Zaiduna, wa ta'alaina ya Hindatu. Kullu dzalika bil fathi. Semuanya akhir lafaz ta'al yaitu huruf lam di fathah. Qala ta'ala kul ta'alau, bukan kul ta'alu tapi ta'alau atlu. Wa qala ta'ala fata'alaina, bukan fata'alina tapi fata'alaina umatti'kunna. Waman thamma lahanu man qal ta'ali uqasimka al-humuma ta'ali. Ya. Dan kemudian sebagian ada orang atau ada mereka yang itu menyalahkan perkataan Abul Faris, salah seorang syair. Dia mengatakan ta'ali, ini salah, yang sahih ta'alai. Ya, ini ucapan beliau ini ketika beliau sedang gundah gulana, kemudian datang merpati. Jadi beliau mengatakan ta'ali, wahai merpati, kemarilah, saya akan membagikan kepada kamu kesedihanku terhadapmu. Jadi yang roji, yang sahih, lafaz ta'ala dia selama-lamanya fathah, mau dia musanna ataupun bentuknya jamak. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan, teman-teman? Baik. Kalau memang tidak ada, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan ketemu lagi di malam Senin, Ahad malam Senin. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.